Nama, Hadirat Syukur Hulu. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Materi. Taksonomi Bloom ranah kognitif. Pendahuluan. Taksonomi Bloom merupakan salah satu kerangka kerja yang digunakan untuk mengkategorikan tujuan pembelajaran. Diciptakan oleh Benjamin Bloom dan rekan-rekannya pada tahun 1956, taksonomi ini dibagi menjadi 3 ranah utama: kognitif, afektif, dan psikomotor. Makalah ini akan fokus pada ranah kognitif, yang mencakup proses mental yang terlibat dalam belajar, seperti berpikir, memahami, dan mengingat informasi. Pengertian ranah kognitif. Ranah kognitif mengacu pada kemampuan intelektual yang melibatkan pembelajaran, pemikiran, dan penggunaan pengetahuan. Dalam konteks pendidikan, ranah ini berkaitan dengan bagaimana siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Taksonomi Bloom dalam ranah kognitif ada dalam 6 tingkatan yang menunjukkan kompleksitas berpikir yang berbeda, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Tingkatan taksonomi Bloom dalam ranah kognitif. Pengetahuan, knowledge. Tingkat ini merupakan dasar dari pembelajaran yang melibatkan kemampuan untuk mengingat informasi, fakta, dan konsep. Contoh kegiatan yang mencakup tingkat ini adalah menghafal rumus, definisi, atau istilah. Pemahaman, comprehension. Pada tingkatan ini, siswa tidak hanya mengingat fakta, tetapi juga memahami makna dan konteks dari informasi tersebut. Misalnya, menjelaskan konsep, meringkas bacaan, atau mendiskusikan ide-ide dari materi pembelajaran. Penerapan, application. Di tingkat ini, siswa belajar untuk menggunakan informasi yang diperoleh dalam situasi baru. Ini dapat berupa penerapan teori dalam praktik, memecahkan masalah, atau melakukan eksperimen. Analisis. Pada tingkatan analisis, siswa harus menyusun informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memahami struktur atau komponen dari suatu konsep. Contohnya termasuk mengidentifikasi hubungan, membandingkan dan membedakan ide-ide. Sintesis melibatkan kombinasi informasi yang berbeda untuk menciptakan ide atau konsep baru. Aktivitas yang biasanya ada di tingkat ini mencakup merancang rencana, menyusun laporan, atau membuat proyek yang inovatif. Evaluation. Tingkat tertinggi dalam taksonomi ini adalah evaluasi, di mana siswa dapat menilai dan memberi argumen terhadap nilai-nilai atau kualitas dari informasi yang ada. Siswa mungkin diminta untuk mengevaluasi teori, memberikan kritik terhadap karya orang lain, atau mempertahankan pandangan mereka sendiri. 1. Pengetahuan, knowledge. Pada tingkatan ini, siswa diharapkan dapat menyimpan dan mengingat informasi. Aktivitas yang dapat dilakukan antara lain adalah menghafal istilah, mendefinisikan konsep, dan mengenali fakta. Misalnya, dalam pelajaran sejarah, siswa diajarkan untuk mengingat periode dan tokoh sejarah penting. 2. Pemahaman, comprehension. Setelah siswa menguasai pengetahuan dasar, mereka perlu menunjukkan pemahaman. Dalam tahap ini, siswa dapat menjelaskan konten yang telah dipelajari dengan kata-kata mereka sendiri. Ini adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya menghafal, tetapi juga memahami maknanya. 3. Penerapan, application. Begitu siswa memahami materi, berikutnya mereka harus mampu menerapkannya. Ini bisa meliputi penggunaan rumus matematika dalam perhitungan, penggunaan konsep fisika dalam eksperimen, atau menerapkan teori dalam situasi dunia nyata. Aktivitas yang menguji penerapan bisa berupa proyek atau studi kasus. 4. Analisis adalah proses menggali lebih dalam ke dalam informasi yang ada, dengan memecahnya menjadi bagian-bagian untuk memahami struktur dan hubungannya. Dalam konteks pembelajaran, siswa mungkin perlu menganalisis sebuah teks, mengidentifikasi argumen atau asumsi di dalamnya. 5. Sintesis. Tingkatan sintesis melibatkan kreativitas dan inovasi. Siswa diharapkan untuk dapat merancang dan menciptakan kombinasi baru dari elemen-elemen yang ada. Proyek kelompok atau penelitian yang mengharuskan siswa menggabungkan informasi dari berbagai sumber adalah contoh aktivitas di tingkatan ini.
Kesimpulan, Bloom's taksonomi ranah kognitif memberikan pedoman yang sistematis untuk merancang tujuan pembelajaran dan penilaian. Dengan memahami tingkatan ini, pendidik dapat membantu siswa meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, serta mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang materi pelajaran. Metodologi ini tidak hanya memfokuskan pada penguasaan informasi, tetapi juga mendorong penerapan, analisis, dan evaluasi yang lebih tinggi. Sekian penjelasan dari materi taksonomi Bloom ranah kognitif. Thank you for watching.